Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Purwandari dari jurusan Hukum Tata Negara 3B dengan NIM 12330300062. Di sini saya akan memenuhi tugas peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Muhti Al-Basyari MH. Apa sih itu disparitas? Disparitas dalam konteks hukum merujuk pada ketidaksamaan atau perbedaan yang tidak adil dalam pemberian keputusan atau sanksi hukum terhadap dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kasus yang serupa. Disparitas dalam putusan hakim mengacu pada ketidaksetaraan atau perbedaan yang tidak adil dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dua atau lebih kasus yang serupa, baik dalam jenis tindak pidana maupun dalam konteks perkara perdata. Disparitas ini bisa terjadi karena berbagai faktor dan dapat merugikan prinsip keadilan dalam sistem peradilan. Di sini, saya akan membahas satu contoh kasus tentang disparitas putusan hakim dalam perkara pidana. Dalam problematika putusan hakim di perkara pidana, saya akan mengangkat satu contoh kasus, yaitu kasus pencurian yang menimpa seorang wanita tua bernama Minah, warga Damak Radenan, Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 2009. Nenek Minah adalah seorang petani berusia 55 tahun yang tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang sangat terbatas. Kondisi ekonominya sulit sehingga ia hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan hasil kerjanya. Pada tahun 2009, ia terlibat dalam kasus hukum yang menjadi perhatian nasional. Kejadian ini bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao dari lahan milik PT Rumput Sari Anpan II, sebuah perusahaan perkebunan besar di daerahnya. Kakao tersebut diambil bukan untuk dijual, melainkan untuk ditanam kembali di kebun kecilnya sendiri. Sebagai buruh tani, Nenek Minah memiliki penghasilan yang terbatas. Keadaan ini seringkali memaksanya mencari cara untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui pemanfaatan hasil alam di sekitarnya. Dengan pendidikan yang rendah dan minimnya pemahaman tentang hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan Nenek Minah lebih sering didasari oleh kebutuhan dasar daripada niat kriminal. Pada September 2009, Nenek Minah, seorang buruh tani hidup dalam kesulitan ekonomi, pergi ke lahan perkebunan untuk memetik 3 buah kakao. Ia berniat untuk menanam kembali biji kakao tersebut di kebun kecil miliknya, bukan untuk dijual atau mencari keuntungan. Saat memetik buah kakao, Nenek Minah diketahui oleh pihak keamanan perkebunan. Ia tertangkap di lokasi dengan barang bukti berupa 3 buah kakao yang baru saja dipetik. Pihak PT Rumput Sari Anpan II melaporkan tindakan Nenek Minah ke polisi dengan tuduhan pencurian. Perusahaan menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran yang merugikan aset mereka. Nenek Minah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak perusahaan. Ia menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan karena kebutuhan mendesak dan tanpa pemahaman bahwa hal tersebut bisa dianggap sebagai tindak pidana. Lalu, pada saat putusan hakim, Nenek Minah didakwa melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Hakim menyatakan Nenek Minah bersalah atas tindak pidana pencurian. Ia dijatuhi hukuman berupa penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dengan hukuman percobaan, Nenek Minah tidak perlu menjalani hukuman penjara selama ia tidak melakukan pelanggaran hukum lain dalam waktu 3 bulan ke depan. Di sini, kasus Nenek Minah termasuk dalam disparitas putusan hakim pidana karena putusannya menunjukkan ketidakseimbangan atau ketidakseragaman penetapan hukum dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang memiliki karakteristik berbeda tetapi sering mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan atau bahkan bebas dari sanksi hukum. Dalam kasus korupsi atau pencurian dalam jumlah besar, seringkali pelaku dihukum lebih ringan karena berbagai alasan seperti keringanan hukuman dari pembelaan pengacara, polisi sosial, atau pengaruh kekuasaan. Sebagai contoh, pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah kadang hanya dihukum beberapa tahun penjara dengan remisi yang signifikan. Kasus-kasus kecil seperti pencurian makanan atau barang bernilai rendah sering mendapatkan hukuman yang tidak proporsional dibandingkan dengan perbuatannya. Pelaku dengan status sosial atau ekonomi tinggi seringkali mendapat hukuman lebih ringan karena akses mereka terhadap pembelaan hukum yang lebih baik. Menurut saya, kasus Nenek Minah menjadi contoh disparitas putusan hakim karena hukuman yang dijatuhkan tidak proporsional dengan nilai perbuatan dan kondisi pelaku. Terjadi ketidakseimbangan jika dibandingkan dengan kasus-kasus berat yang sering mendapat hukuman yang lebih ringan, tidak menerapkan prinsip hukum pidana sebagai jalan terakhir, dan gagal mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam putusannya.
Disparitas ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum yang perlu diperbaiki melalui pedoman pemidanaan yang lebih konsisten dan pendekatan restoratif untuk kasus-kasus ringan. Solusi untuk putusan hakim dalam kasus Nenek Minah adalah dengan membuat keputusan yang lebih adil dan manusiawi. Hakim seharusnya tidak memberikan hukuman yang terlalu berat untuk kasus kecil seperti ini. Misalnya, Nenek Minah bisa diminta permintaan maaf atau mengganti kerugian secara simbolis tanpa harus dijatuhi hukuman pidana. Untuk kedepannya, diperlukan aturan yang jelas soal kasus kecil seperti ini agar tidak dibawa ke pengadilan, dan hukuman yang diberikan bisa lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan begitu, sistem hukum akan terasa lebih adil bagi semua orang, terutama masyarakat kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara pidana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.